Terima kasih teman-teman sekalian ya, sahabat-sahabat di ITB 80. Ya mohon maaf kalau didadak gini memang saya tidak bisa bicara kalau nggak pakai materi ya. Jadi ini materi sebenarnya sih ada kaitannya dengan yang tadi disebut, yaitu tentang bagaimana kita mengelola musibah. Dan di materi ini saya juga mengutip Ustadz Anto sebetulnya waktu kita pengajian beberapa bulan yang lalu ya. Ya, oke. Jadi di sini di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang muslim itu mengelola penuh sikap. Kalau sempat waktunya, kalau enggak ya kita berhenti dimanapun kita mau. Oke. Nah, jadi kita kan sering ya mendengar kata musibah. Nah, di Al-Quran juga selain musibah, juga ada kata cobaan atau ujian. Ya. Nah, pada dasarnya seluruh rangkaian peristiwa itu sebenarnya adalah rangkaian cobaan dan rangkaian ujian. Ini ditegaskan Allah dalam Quran surat Al-Mulk surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, dengan itu dia menguji kita mana yang paling bagus amalannya. Nah, ini menegaskan bahwa semua yang kita alami itu sebenarnya adalah rangkaian cobaan dan ujian. Nah, lalu sebetulnya karena dia sama-sama cobaan, ya, jadi sebenarnya tidak beda itu antara musibah dan berkah, itu tidak beda. Nah, kalau dulu di pengajian Ustadz Anto beberapa bulan yang lalu itu kita sempat juga ya membahas apa itu sebenarnya yang disebut dengan musibah. Jadi kalau kita di ITB itu kan biasa memodelkan sesuatu, menyatakan sesuatu pakai model matematik. Nah, jadi musibah itu adalah kalau ada gap, waktu itu kita sudah didefinisikan tuh sama Ustadz Anto. Kalau ada perbedaan antara yang kita mau dengan yang terjadi. Yang terjadi adalah tentu saja kemauan Allah ya, takdir Allah. Kalau ada perbedaan, ini yang bisa menjadi berkah dan musibah. Berkah adalah kalau yang terjadi itu sama dengan maunya kita, atau lebih baik daripada maunya kita. Itu kita sebut namanya berkah. Tapi kalau musibah adalah sesuatu yang kita harapkan sesuatu, tapi yang terjadi ternyata di bawah yang kita mau. Nah, ini yang disebut dengan musibah. Ini tentu saja definisi yang waktu itu kita juga tidak tahu. Kita reka-reka saja, ya. Belum tahu dasarnya apa gitu, apakah ada hadis tentang ini, tapi kelihatannya sih masuk akal ya. Kalau kita lihat memang tidak make sense lah definisi semacam ini. Oke, nah kalau kemudian kita sebentar, bisa turun lagi Mbak, terus Mbak, iya. Nah, kalau di Indonesia itu kita tidak dalam terminologi perundang-undangan ya, itu tidak mengenal kata musibah. Yang dikenal adalah kata bencana. Nah, kemudian kalau di Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang pengelolaan bencana, itu ada 3 bencananya, yaitu bencana sosial, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah, apa yang kita alami sekarang itu adalah bencana non alam, yaitu yang termasuk dalam epidemi yang kita lakukan sekarang, yang kita alami sekarang. Nah, kalau pengelolaan musibah yang jauh lebih besar daripada sekedar bencana, itu tidak diatur dalam undang-undang itu. Tapi tentu saja Al-Quran banyak mengatur itu. Oke, jadi bagaimana sikap kita menghadapi musibah? Sikap yang pertama adalah yang paling mudah adalah itu,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa terus ke bawah Mbak Tiara. Mohon maaf nih jadi asrot ya. Ya, jadi ya terima kasih. Jadi sikap pertama yang paling mudah itu adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini sesuai dengan Al-Baqarah ayat berapa Mbak? Saya juga tidak ingat. 155 wasalah 155 156 ya. Kalau dia ada di bawahnya, mohon maaf. Ada di bawahnya, iya. 155 156. Ya. Jadi kalau siapa orang-orang yang sabar tadi yang disebut oleh Pak Ustadz Dasa tadi, itu adalah orang terkena musibah, kecil atau besar, itu mengucapkan yang pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini namanya adalah kalimat istirja, yang sebetulnya adalah pernyataan bahwa kita kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Ya. Kecil atau besar musibah itu semua adalah kemauan Allah. Meskipun ringan diucapkan kalimat itu, ya, tetapi kalimat itu menjadi syarat untuk bisa kita disebut sebagai orang yang sabar. Jadi untuk mendapatkan kesabaran itu harus mengucapkan ini. Ya, ayatnya adalah di ayat sebelumnya sebenarnya. Jadi di ayat Al-Baqarah 154 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Jadi orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk bersabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Hanya orang-orang yang hanya dengan sabar dan sholatlah orang-orang kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, karena Allah akan bersama kita. Jadi orang sabar itu harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kalau mendapat musibah ya, setelah mengucapkan itu dia akan dan dia melakukan sholat, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah karena Allah bersamanya. Jadi itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, bisa ke bawah Mbak Tiara, mohon maaf. Nah, kita harus ingat bahwa musibah itu punya dua sisi. Ya, yang sisi yang pertama adalah musibah itu hukuman. Ya, itu ada dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 40. Kita punya berapa lama waktunya nih Mbak Tiara? Mohon maaf. Kita bisa sampai jam 3 kok. Sampai jam 3? Oh, lama sekali. Enggak. kalau lama sekali saya juga mau pakai metodenya. Ya, kita mungkin ininya selesainya ini aja. Oke. Ya. Jadi boleh pakai ini enggak? Boleh pakai metodenya Ustadz siapa waktu itu? Yang artinya gantian kita baca. Boleh silakan Ustadz Umar ya, Umar Maka. Ya. Monggo silakan Mbak Tiara duluan. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 40. Ini artinya yang sudah tertera di sini ya? Ya, situ aja yang gampang. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Nah, di ayat ini jelas disebutkan bahwa yang namanya musibah itu adalah karena orang tersebut akan dihukum. Ya. Nah, tetapi ada sisi yang lain. Bisa turun sedikit Mbak Dila. Mbak Tiara. Jadi musibah itu adalah ujian keimanan dan kesabaran. Itu sisi yang lain. Itu dijelaskan dalam masih di surat Al-Ankabut tapi ayat 2 dan 3. Siapa nih Mbak Tiara yang akan membaca? Silakan siapa yang bisa membaca surat 29 ayat 2 dan 3. Saya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka.
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Nah, jadi itu adalah sikap, itu adalah sisi yang kedua dari suatu musibah. Nah, sikap bagaimana yang harus kita tunjukkan dengan dua sisi ini? Nah, kita itu tidak pernah tahu kalau tertimpa musibah. Apakah kita di sisi yang dihukum atau di sisi yang diuji? Kita tidak tahu. Jadi, sikap kedua kita itu adalah banyak berdoa. Kalau itu ada di sisi kita dihukum, maka kita berdoa, ya Allah jangan sampai, ya ini adalah hukuman. Nah, tapi kita harus mohon ampun supaya kalau itu benar-benar musibah yang menghukum, ya kita mohon dimaafkan, diampuni kesalahan-kesalahan kita. Tapi di sisi yang lain, kita juga berharap bahwa ini itu adalah ujian. Jadi mohon dikuatkan hati kita supaya kita lulus dalam ujian ini sehingga derajat kita akan meningkat. Nah, ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, bisa turun ke bawah Mbak Tiara. Ya, silahkan siapa sekarang yang membaca hadisnya. Hadisnya mutafakun alaih. Boleh saya? Ya, silakan. Ada saja yang menimpa seseorang muslim seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua. Ya, terima kasih Mas Lili. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa musibah apapun bentuknya itu bisa adalah ujian keimanan. Yang kalau kita lulus, kita akan naik derajatnya. Oke. Nah, kemudian yang hal lain yang juga kita lihat dari sisi musibah ini adalah bahwa pada dasarnya berkah dan musibah itu untuk seorang muslim itu harus sama-sama membawa kebaikan. Itu adalah sikap kita yang ketiga. Jadi dua-duanya itu adalah fasilitas yang diberikan kepada orang beriman agar dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini juga dasarnya adalah hadis Muslim nomor 2999. Siapa yang akan baca, Mbak Tiara? Ya, saya. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Ya, terima kasih Mas Ibnu Arif dari geologi ya. Ya, ya, jadi apapun urusannya, dia dapat berkah, dia bersyukur, maka bersyukur itu baik untuk dia. Dia dapat musibah, dia bersabar, maka bersabar itu baik juga buat dia. Jadi ujung-ujungnya adalah baik. Dan di hadis itu disebutkan bahwa ini hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Jadi orang lain tidak. Kemudian berikutnya bisa turun lagi, Mbak. Nah, kalau kita melihat musibah yang paling besar, bisa turun lagi. Maaf, sudah benar. Ya, benar. Mohon maaf, Mbak Tiara. Jadi berikutnya yang harus kita ingat adalah bahwa musibah itu datangnya dari Allah. Tadi sudah kita sebutkan sebetulnya. Dan karena itu tidak mungkin kita tolak. Jadi kalau kita yakin betul bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah, maka Allah berjanji dia akan memberikan petunjuk untuk dapat mengatasi musibah tersebut. Ini dalam surat At-Takabun, surat ke-64 ayat 11. Siapa? Ini Mbak Heni. Heni kah? Halo. Boleh saya. Boleh, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, terima kasih Mas Lili dari Sipil ya.
Jadi seperti itu, musibah itu datang dari Allah. Kalau kita kuat menghadapinya, kita akan diberi petunjuk supaya dapat mengatasi musibah tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam musibah apa sebenarnya yang paling besar. Ini sebenarnya ada beberapa pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa musibah yang terbesar itu adalah musibah kalau kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah. Tapi ada juga yang berpendapat, dan saya lebih serak dengan yang ini, adalah bahwa musibah terbesar itu adalah musibah kehilangan iman Islam. Karena kalau seseorang kehilangan keimanannya, ya, maka seluruh perbuatannya, baik yang jangankan yang jahat, yang baik sekalipun itu pahalanya akan hilang. Jadi ya, boleh dikatakan sia-sia dia berbuat seperti itu. Ya. Ini ditegaskan Allah dalam surat berapa ya? Saya juga lupa. An-Nur 24 ayat 39. Ada yang bisa membaca, harus dinaikkan dulu kali Mbak Tiara. Ya. Membaca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Terima kasih. Mbak Tiara, tolong tuh di mute itu suara-suara itu. Ya, sebentar. Ngorok itu, siapa ngorok tuh? Ya, jadi itu adalah di Quran surat An-Nur surat 24 ayat 39, dan ini sebenarnya tidak satu-satunya ayat, ada banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini ya. Nah, itu adalah sikap yang kelima. Sikap kita yang keenam adalah banyak berdoa ya, karena ada musibah yang besar ini, yaitu kehilangan iman. Maka kita dianjurkan kalau perlu setiap habis sholat untuk berdoa supaya tidak diberi musibah yang berupa kehilangan iman ini. Ya. Allahumma inna as'aluka salamatan fiddin. Allahumma inna as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah akidah, keimanan, dan agama yang ada dalam diri saya. Nah, seperti itu. Itu sebabnya, itulah doa yang diharapkan dipanjatkan setelah sholat supaya kita terhindar dari musibah yang paling besar ini. Ya, makanya juga ini juga tercermin permohonan petunjuk ini dalam setiap rakaat sholat yang kita lakukan, yaitu di surat Al-Fatihah. Ya, setiap rakaat dalam sholat kita selalu baca ini karena memang petunjuk itu sangat penting supaya kita terhindar dari musibah yang paling besar ini. Siapa nih, Mbak Tiara, yang mau baca Quran surat Al-Fatihah? Hafal semua saya kira. Harus hafal. Ayat 6 dan 7. Silakan. Terlanjur di mute semua. Oke, kalau nggak ada, saya bacakan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Nah, musibah berikutnya yang di bawah dari musibah kehilangan petunjuk adalah musibah dizalimi orang. Ya. Ini tipikal ya, tipikal musibah yang dialami juga oleh para rasul. Ya. Dalam bentuk perlakuan yang tidak adil ini. Rasul-rasul mengalami hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat contoh Rasul, nah ini mungkin kita bisa diskusi panjang lagi, tapi mungkin satu topik tersendiri. Sikap yang ketujuh, ya, dari kalau kita didolimi, itu adalah hijrah.
Nah, hijrah ini memang harus keluar dari tempat, hijrah fisik ya. Bukan hijrah seperti orang-orang itu ya. Kita kan sering dengar lihat di TV, oh sih itu hijrah. Hijrah itu maksudnya sebelumnya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Ya itu hijrah juga lah, boleh lah. Tapi itu lebih tepat kalau disebut tobat ya, bukan hijrah. Kalau hijrah, coba dilihat di setiap ayat dalam Al-Quran. Yang disebut dengan hijrah itu ada perpindahan fisik. Dari seseorang, dari tadinya di satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Ya, itu yang disebut dengan hijrah. Kalau dia tidak bisa, karena tidak tahu bagaimana caranya hijrah, paling tidak dia berniat untuk itu. Nah, ini dijelaskan oleh Allah di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 97 sampai 100. Ya, 4 ayat ini. Silakan, siapa ini yang akan membaca? Saya coba. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka, jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa 97 sampai 100. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Tita. Jadi kita tidak bisa, jadi yang dimaksud dengan tertindas, itu adalah kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu di tempat tersebut tanpa harus berbuat dosa. Jadi kalau kita sudah melakukan ini dosa, melakukan itu dosa, dan sebagainya di situ, ya, maka itu kita sudah tertindas. Nah, kalau keadaannya sudah seperti itu, wajib kita keluar dari situ. Mengapa demikian? Karena tempat yang dolim itu akan dimusnahkan sama Allah, akan diganti generasinya. Dan kalau kita masih di situ, kita akan terkena juga dengan proses penggantian generasi ini. Jadi makanya kemudian kita diperintahkan untuk berpindah. Kalau kita lihat para rasul, memang seperti itu. Nabi Musa begitu, ya, begitu dia ditindas oleh Firaun, yang diperintahkan adalah untuk menghadap Firaun, untuk menyatakan bahwa dia itu sudah sangat zalim. Dan pemerintahan pada saat itu, pemerintahan Firaun ini tidak bisa menerima itu dan ingin membunuhnya, sehingga dia kemudian hijrah bersama kaum. Rasulullah juga begitu, kita sudah tahu. Tapi pada intinya adalah orang-orang yang tertindas itu wajib hukumnya hijrah. Ya. Kalau tidak, itu tadi dicari tadi ayat itu tadi, dia akan masuk neraka, kecuali kalau dia tidak tahu bagaimana caranya hijrah. Artinya bahwa paling tidak dia punya niat untuk ke situ. Dan hijrah itu tidak pakai memikirkan, oh saya di sana kerja apa ya? Tidak. Karena bumi Allah itu luas, Allah lah yang akan menjamin rezekinya. Begitulah tadi di ayat An-Nisa 97 sampai 100 tersebut, ya. Oke. Nah, terhadap orang yang mendolimi, itu seorang muslim itu harus mampu menunjukkan sikap yang ke-8, yaitu tidak perlu membenci, apalagi mendendam, ya. Karena orang yang mendolimi itu urusannya bukan lagi urusan antara yang mendolimi dan yang didolimi, tetapi yang mendolimi urusannya adalah dengan Allah, ya. Itu termaktub dalam surat
Al-Buruj, ya, 85, surat ke-85 ayat 10. Siapa nih yang akan membaca? Ya. Masih di... Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Quran Al-Buruj ayat 10. Terima kasih Mas Sidik. Jadi cukup buat yang didolimi ini ayat ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, terang siapa yang memberikan cobaan kepada orang mukmin dan orang orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan, tsumma yatubu, dan dia tidak bertobat, ya, falahum adabu jahannam, ya, dan bagi dia adalah neraka jahanam. Walahum adabul harik, dan jahanam itu adalah azab yang membakar. Ya, selain dari yang tidak perlu mendendam tadi, sikap ke-9 itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Tadi sudah disebut ya oleh Ustadz Dasat Latif ya. Nah ini luar biasa ini nanti memang pahalanya. Silahkan siapa yang akan membaca ini surat Ar-Rod, seingat saya ini ya benar, surat Ar-Rod surat 13 ayat 22 dan sampai 24. Ya, silakan. Walladzina sabaru ibtiga'u wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum wa yad'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha min abaihim wa aswajihim wa diriyatihim min abwabihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan melakukan sebagian bukti yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat dengan yang baik, yaitu jannah yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri mereka, anak cucu mereka. Sedangkan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, selamat sejahtera atasmu dan kesabaran. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Barakallahu azim. Iya, jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan, bisa naik dulu Mbak ke ayat ini. Jadi kalau, ya artinya aja. Jadi kalau kita ingin masuk surga bersama keluarga kita yang soleh, ya, maka syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, menafkahkan rezeki. Ya. Yang keempat adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi menolak kejahatan dan kebaikan itu adalah salah satu syarat kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga kita. Ya, itu dalam surat Ar-Rod tadi yang sudah dibacakan Mas Bagus. Kemudian sikap berikutnya adalah kalau kita bagaimana sikap kita terhadap orang yang didolimi. Jadi kita tidak ikut didolimi, tapi ada orang lain yang didolimi. Karena pada dasarnya seperti kita tahu tadi, bahwa semua rangkaian dari peristiwa itu adalah pada dasarnya cobaan. Jadi kalau ada orang yang didolimi itu sebenarnya yang kena cobaan kita. Bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang didolimi, nah itu adalah cobaan untuk kita. Nah seperti apa sebetulnya sikapnya? Nah itu adalah sikap yang terakhir, sikap yang 10, adalah bahwa kita kepada
saudara kita itu harus menunjukkan empati, dalam arti ikut merasakan apa yang dia rasakan, ikut prihatin, dan kemudian mencoba memberikan kontribusi seberapapun kecilnya untuk meringankan musibah yang dia alami tersebut. Mengapa begitu? Karena sebetulnya Allah itu bersama orang-orang yang didolimi tersebut. Nah, ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Silahkan siapa yang akan membaca. Ini yang terakhir. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, aku telah sakit, tapi engkau tidak menjengukku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana cara saya menjengukmu, sedangkan engkau Tuhan penguasa alam semesta? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui bahwa seorang hambaku bernama Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak mau menjenguknya? Sekiranya engkau mau menjenguknya, pasti engkau dapati aku di sisinya. Sadaqallahu adzim. Masih panjang, Mas. Hadis ini panjang. Oh, masih ada. Dua paragraf lagi. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi engkau tidak mau memberikan makan kepadaku. Engkau bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya saya memberi makan kepadamu, sedangkan engkau Tuhan penguasa alam semesta? Allah berfirman, ketahuilah, apakah engkau tidak peduli adanya seorang hambaku, si Fulan, telah datang meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya engkau mau memberinya makan, pasti engkau akan menemukan balasan di sisiku. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tetapi engkau tidak mau memberiku minum. Engkau itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberimu minum, padahal engkau Tuhan penguasa alam? Allah berfirman, hambaku si Fulan minta minum kepadamu, hambaku si Fulan minta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberinya minum. Ketahuilah, sekiranya engkau memberinya minum, pasti engkau akan menemui balasannya di sisiku. Dari hadis dari Muslim. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Fauzi. Jadi itu adalah sikap yang terakhir, yang ke-10. Mungkin ada juga sikap-sikap yang lain yang saya belum tidak masuk di sini ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, sekedar mengisi waktu. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tepat, dan mungkin kita bisa juga mendiskusinya setelah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengisi ada kekosongan di dalam pengajian ini. Mungkin ada yang bertanya, ini ada yang raise hand. Silakan. Boleh komentar? Boleh. boleh. Baik, terima kasih. Pertama, terima kasih Mas Nono, bagus sekali tausiahnya. Dan saya kira bisa disarankan untuk mengisi bulan depan itu. Udah sekarang. Tadi saya kelewat tuh yang 4 poin itu, poin sabar, sholat, infak, satu lagi poin apa ya? Ras kejahatan dengan kebaikan, itu kan arot. Bukan, jaminan masuk surga tadi ada sabar. Yang bersama sholat. Keluarga kan? Iya, arot itu. Arot ayat 22 sampai 24. Arot itu surat ke-13. Ada 4. Yang pertama sabar, sholat, dan menginfakkan
harta, yang keempat adalah itu, balas kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Satu lagi, tolong diinformasikan atau diberikan pada kita bedanya dendam sama audit. Artinya gini, kalau ada keburukan seseorang, gitu ya, kita bukan mendendam, tapi kita mengungkapkan keburukan itu untuk kebaikan, maslahat. Itu bagaimana kita membedakan ini antara menyampaikan keburukan seseorang yang sifatnya dendam dengan menyampaikan keburukan seseorang, karena kita sebenarnya ingin mengaudit untuk agar kita tahu bahwa orang ini mungkin belum cocok atau tidak pas di sini gitu. Bagaimana, Mas Nono? Memang audit itu saya juga pernah itu mengaudit karena saya dari sipil, mengaudit struktur. Dan kalau kita sudah mengaudit sesuatu, ternyata kita ketemukan kesalahan-kesalahan gitu. Kesalahan-kesalahan, bahkan bukan kesalahan yang utama pun jadi terungkap juga gitu. Ya samalah seperti waktu itu ada kasus apa gitu, terus kita selidiki, ternyata dia punya rumah tangganya begini-begini, ke bawah-bawah gitu, sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan, bukan sesuatu yang akan kita audit sebenarnya. Nah, dalam Islam sebetulnya menyebutkan keburukan orang, ya, itu hanya diperbolehkan di depan hakim sebetulnya. Itu ayatnya. Nah, ini saya perlu waktu kalau buat nyari, karena saya ini kan sangat tergantung sama Google ya. Tapi saya kira bisa dicari di Al-Quran nanti suatu saat. Mungkin saya bisa sampaikan ya di grup ya, ayatnya di mana. Yang menyatakan bahwa mengungkap keburukan orang itu hanya bisa dilakukan di depan hakim. Kalau tidak bisa. Nah, kalau di audit ini bukan masalah dendam. Kalau dendam itu kan kalau kita diperlakukan buruk sama orang, kemudian kita membalas keburukan itu dengan keburukan yang lain. Nah, itu yang disebut dengan dendam. Tapi kalau audit itu kan bukan, kita nggak menerima keburukan dari siapapun. Tapi kita mengungkapkan keburukan orang. Mengungkapkan itu karena diminta oleh pihak tertentu dalam rangka menegakkan keadilan, kan gitu. Itu yang, atau begitukah Mas Lili? Andi, maksud saya ragu juga apakah saya menjawab masalah yang diungkapkan Mas Lili tadi. Kadang-kadang kita ada niat baik gitu ya, dan ini ada yang nggak benar nih, ada yang nggak benar. Bukan kita diminta, tapi karena ini ada sesuatu yang nggak benar, kita ada moral obligation untuk menyampaikan bahwa ada sesuatu yang nggak benar, gitu. Bukan kita harus diminta. Kalau kita diminta kan berarti kita pasif diem aja. Tapi karena melihat ada sesuatu yang nggak benar di depan kita atau di sekitar kita, terus kita mengungkapkan nih dengan niatan agar ada perbaikan. Bagaimana tuh? Iya, sebagian ulama setahu saya juga memperbolehkan kita mengungkapkan keburukan seseorang supaya keburukannya ini tidak menimpa orang lain. Itu sebagian ulama memperbolehkan. Tapi saya mungkin teman-teman sudah menemukan ya di ayatnya di Al-Quran seperti apa. Tapi setahu saya sih yang ada ayat di Al-Qurannya itu adalah kalau kita melakukan itu di depan hakim. Kalau tidak di depan hakim, saya belum ketemu. Ini aku tak boleh. Saya lagi pegang kamu. Ya, sampai sebutkan aja ada ayat bunyinya apa. Tak boleh. Halo. Ya. Itu ada pertanyaan dari dan musibah. Ini ada pertanyaan di chatting. Kita mau jawab yang di chatting dulu apa yang nanya? Saya cukup Mbak Tiara, saya cukup. Silakan yang chatting. Yang Mbak Ani ini ya. Nah, ini ada chatting, pertanyaannya arti dari hadis muttafaqun alaih. Oh, hadis muttafaqun alaih itu apa gitu? Iya. Oh,
Ya, hadis muttafaqun alaih itu adalah hadis yang periwayatnya banyak. Jadi sahabat A menyatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Sahabat B juga mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Masing-masing independen mendengarkan langsung dari Rasulullah. Nah, jadi sumbernya banyak. Nah, karena sumbernya banyak, maka kebenarannya menjadi terjamin. Karena banyak yang dengerin. Nah, itulah hadis muttafaqun alaih. Jadi Bukhari bilang begitu, Muslim juga bilang begitu, dan yang lain-lain juga bilang begitu. Jadi ada periwayatnya, punya garis masing-masing. Lawannya adalah adalah hadis ahad. Hadis ahad itu cuma satu yang bilang begini, orang lain tidak ada. Ya, itu hadis ahad, cuman sumbernya cuma satu. Mungkin ada yang menambahkan kali saya. Ini apa namanya, sebelum ke pertanyaannya Ani, ada yang tanya materinya boleh di-share nggak? Boleh, okay. Tapi terbatas dulu ya. Terbatas dulu, soalnya itu dalam rangka penerbitan sih dan belum diterbitkan. Jadi nanti kalau sudah diterbitkan itu saja boleh. Jadi mungkin di PDF dulu deh Pak. Ya, tapi saya kasih wordnya ya Mbak. Iya. Ya. Mau tanya bisa? Ini siapa? Saya. Ini Dina. Iya, silakan. Siapa? Bagus. Ini Dina. Ya, Ina silakan. Ya, mau tanya apa bedanya istiraj sama musibah? Bagaimana kita bisa membedakan? Istidraj ya Mbak. Iya. Ya, istidraj itu kan kita sudah berbuat buruk, kalau menimpa kita nih, kita sudah memperlakukan, punya banyak dosa lah gitu, tapi kita tetap menikmati kenikmatan dari Allah itu tetap diberi, itu kan istidraj itu. Ya, jadi kalau orang Jawa bilangnya, ini Mas Marwoton yang tahu, itu katanya dilulu itu ya. Nah, itu kalau orang Jawa bilang, saya nggak tahu orang Sunda ngomongnya apa ini. Nyungkun. Hah? Apa maksudnya? Hah? Disungkun. Nggak tahu. Itu istidraj sama apa tadi? Sama musibah. Sama musibah lah. Kalau musibah pasti negatif lah. Kalau musibah itu kan. Katanya enggak. Saya pernah dengar katanya bahwa istiraj itu adalah sebenarnya musibah yang tersembunyi. Istiraj, mohon maaf saya nggak tahu kalau istiraj seperti apa. Yang saya tahu istijraj. Kalau istijraj, istijraj itu katanya musibah yang tersembunyi karena kita diberi kenikmatan tanpa menyadari bahwa kita berbuat dosa. Sebenarnya itu adalah musibah. Nah, jadi dari luarnya nggak kelihatan, Pak ya. Dari luarnya nggak, karena kalau musibah itu kita menderita, kalau istijraj itu kita senang kan gitu ya. Beda ya. Iya. Nah, tapi memang seperti tadi disebutkan bahwa pada dasarnya baik senang ataupun sedih itu dua-duanya adalah cobaan sebetulnya. Dan memang orang lebih tahan sebetulnya, lebih tahan dicoba dengan kesedihan daripada dicoba dengan kegembiraan. Kalau di kegembiraan ini banyak yang tidak lulus. Kalau yang di kesedihan lebih banyak yang lulus. Bukan berarti banyak yang lulus, tapi lebih banyak yang lulus daripada yang diuji dengan kegembiraan. Nah, memang kemudian kalau kita ditimpa oleh kegembiraan, memang kita juga, kegembiraan itu memang ada dua sisi. Memang ini adalah berkah buat kita, atau yang tadi, istijraj. Nah, kita tidak bisa membedakan itu, Mbak. Ini kecuali kalau kita tanya ke hati nurani kita tuh sebenarnya berbuat salah nggak sih selama ini? Kalau kita merasa kita berbuat salah selama ini, tapi kita diberi anak yang soleh, keluarga kita bahagia, rezeki ngalir terus, ya, dan sebagainya, itu bentuk-bentuk kenikmatan yang lain itu, maka kita memang harus selalu mawas diri. Apakah benarkah kebahagiaan yang kita alami ini sebagai suatu berkah murni, atau ini sebenarnya adalah itu tadi istijraj? Kita nggak tahu, Pak, itu bedanya antara berkah murni dengan istijraj, karena dari luar sama itu, dari luar dua-duanya membahagiakan. Oke, makasih Pak. Ini ada satu pertanyaan dari Ani mengenai
surat 7 ayat 42, Allah tidak akan memberi hambanya melebihi kemampuannya. Ini di dalam ibadah atau musibah? Surat 7 ya. 7 ayat 42. Itu Jadi yang dimaksud ini melebihi kemampuan tuh masalah ibadah atau tidak mendapatkan musibah yang melebihi kemampuan. Ya. Jadi ayatnya tuh lengkapnya begini ya Mbak Ani, tolong dikoreksi nanti kalau salah. Baca Ustaz, biar saya baca. Oh ya. Ya. Aduh. Mantap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mas Ijaz, kayaknya merdu sekali itu. Iya betul, merdu sama sekali. Ijaz kirain cuma bisa nyanyi doang. Merdu banget, Ijaz. Assalamualaikum. Boleh minta bonus nggak Mas Ijaz? Bonus ya. Al-Baqarah ayat terakhir. 286. Ayat terakhir ayat berapa itu? Ayat 286. 286. Ayat 286. Al-Baqarah ayat 286. Ya. Panjang ini 286 ini. 286. Halaman 49. Halaman 49 kalau Quran ujung-ujung. 274, 283, 84, 86. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami,
maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mas Ijas, luar biasa. Oke. Jadi ada kaitannya ya antara surat 7 ayat 42 dengan Al-Baqarah 286 ini, khususnya tentang beban yang akan kita tanggung ya dalam hidup ini. Ya. Nah, sebetulnya di ayat di Al-Baqarah 286 itu ada doa supaya kita itu jangan sampai dibebani, mohon sama Allah supaya kita tuh jangan dibebani lebih daripada kemampuan yang bisa kita tanggung. Ya. Dan berapa besarnya yang kita tanggung itu Allah lah yang menentukan. Sebenarnya kita kemampuannya seberapa sih? Itu Allah yang tahu. Kita sendiri bahkan kita tidak tahu. Tapi kita harus berdoa supaya jangan sampai melebihi daripada apa yang kita mampu. Nah, tapi selain dari doa itu, di awal ayat tersebut itu disebutkan juga bahwa Allah tidak akan ya, membebani seseorang lebih daripada kemampuannya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir juga dalam menghadapi hidup ini. Karena misalnya, waduh saya ini kok berat banget ya, cobaan kok bertubi-tubi. Percayalah, harus percaya betul dari ayat ini. Kita harus percaya betul bahwa apapun yang dibebankan kepada kita itu masih lebih kecil daripada kemampuan kita. Kalau kita pengen lebih merasa aman lagi, ya berdoa pakai doa yang di bagian terakhir dari 286 tersebut. Jadi, nah pertanyaannya Mbak Ani tadi adalah apakah apakah itu berkenaan dengan ibadah atau berkenaan dengan musibah semua yang di luar batas kemampuan? Iya, semua hal. Karena ini adalah masalah cobaan sebetulnya. Jadi semua hal itu baik musibah maupun ibadah, dua-duanya adalah kita mintakan tidak lebih daripada yang kita mampu. Itu sebenarnya. Jadi ini tidak disebut di ayat ini tidak disebut ini hanya berlaku untuk kalau kita terkena musibah atau berlaku untuk kalau kita melakukan ibadah. Dua-duanya sama-sama terkena dengan ayat ini. Itu pemahaman saya. Tapi kalau ada teman-teman yang mungkin punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silakan. Iya, namanya juga kalafa. Kalafa itu mikul ya beban gitu loh. Beban ya. Jadi iya, kewajiban segala macam itu kan. Tidak harus musibah. Segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab gitu. Itu paling penting. Namanya kalafa, kalau juga kita mikul ya pasti beban. Pasti beban ya. Iya. Ya. Kalau ya. Oke. Makasih Mas Bagus. Mungkin udah cukup kali ya? Saya mau kirim salam ke Mas Sarwi. Oh iya, silakan. Mas Sarwi datang nggak? Salam itu berarti harus khotbah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Mbah? Ya wesun, sehat-sehat aja. Amal tahu alalladina min qablina. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa penutup majelis. Ada tambahan lagi enggak, teman-teman? Itu tadi, Mas Pariat Mono. Mas Bagus. Ayat yang sampaikan tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata, itu sebaiknya diterjemahkan menurut kata aslinya, bukan menjadikan. Kalau menjadikan itu ja'ala. Oh gitu. Itu surat Al-Mulk kan? Halo? Itu surat 67 kan? Alladzi khalaqas sab'a samawati. Alladzi khalaqas mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan itu adalah apa tadi? Yang menciptakan, khalaqa.
khalaqal mauta, menciptakan mati, wal hayata, dan hidup, liyabluwakum ayyukum. Menciptakan, Mas, mohon maaf, bukan menjadikan. Mas Bagus. Boleh komen. Silakan Mas Sarwi. Menciptakan ini menarik. Fiil menciptakan itu di dalam Al-Quran mesti detail dan akurat, karena ada dari sejak Allah itu ya badi, ya fatir, ya kholek, sama itu tadi ini jailun. Jadi ada yang menciptakan karena tidak terbayang sama sekali, belum ada desainnya. Ada yang menciptakannya sendiri. Ada yang kalau kholak itu adalah perlu bantuan daripada pihak lain atau melibatkan orang lain. Kalau jailun itu bisa juga diartikan sebagai menciptakan, tetapi lebih seperti mengukuhkan, atau ini jailun fil ardi khalifah. Nah itu, saya kukuhkan atau saya jadikan Anda sebagai khalifah. Itu jadi kata-kata menciptakan ini mungkin bisa dijadikan sebagai satu bahan kajian khusus, karena fiilnya atau kata kerjanya di dalam Al-Quran itu sangat spesifik. Jadi bisa ya badi, ya fatir, ya kholak, atau jailun itu. Terima kasih. Kalau yang ini gantian saya yang bertanya. Kalau yang di Al-Mulk ayat 2 ini yang khalaqal mauta itu apa, Mas? Dipakai kan kata kerjanya kan kholak gitu. Kholak itu artinya apa? Artinya Allah itu pada waktu menciptakan itu melibatkan makhluknya. Bisa juga misalnya ada makhluknya itu ikut terlibat. Oke. Menciptakan hidup dan menciptakan mati ya? Iya. Jadi kalau menciptakan hidup dan mati itu bisa juga dengan Allah sendiri yang tanpa bantuan daripada makhluk, tetapi bisa juga misalnya melibatkan orang lain jadi pembunuh. Oke. Jadi itu mungkin bisa dijadikan sebagai satu kajian khusus mengenai topik penciptaan. Karena itu ada juga kaitannya dengan ini yang surat Ar-Ra'd mengenai ini jailun fil ardi khalifah. Itu bukan menciptakan dalam pengertian kalau orang desain produk, membuat satu produk gitu ya, tetapi lebih mengukuhkan, kira-kira gitu, mengangkat jadi presiden, mengangkat jadi menteri, itu jailun. Itu kira-kira mungkin perlu kajian tersendiri itu, Mas Pariatmono. Terima kasih. Terima kasih Mas Sarwi. Pertanyaannya. Jadi itu Mas Bagus. Iya. Ini adalah mau bukan iya, jalan. Iya, makanya kan dipakai kholaqah. Kholaqah itu jadi kholaqah itu ya mencipta kan. Sedangkan kalau diterjemahkan ja'ala itu menjadikan. Itu aja. Tadi saya apa ya? Sesuai dengan kata aslinya. Tadi saya menjadikan ya. Soalnya saya melihat lagi di sini kok jadi menciptakan kok. Salah. Iya, awakmu menjadikan mau. Oh, menjadikan. Mana lo? Ya. Iya. Ya. Ya no. Ya itu tanya. Ya silakan. Ya Mas ya. Itu tadi Al-Ankabut 40 kayaknya kepotong depannya deh. Yang di surat tadi nanti sebelum di-share mohon dicek lagi. Termasuk juga yang ayat 2 sampai 3-nya itu baru mulai itu. Baru walakot terus putus tuh. Mungkin kopinya terlalu ke pinggiran. Yang 40 kan mulainya itu kan fakula akodna.
Bukan la akhadna, toh? Awal pertama tadi. Surat 29. Surat 29. 40 yang di itu tadi yang di paper. Ya. Pas Tiara bisa di Nggak apa-apa, nanti dicek lagi aja. Sama yang 2-3-nya juga, yang di bawahnya kan, mestinya 2 dan 3 itu Arabnya. Atas. Nah, bukan. Yang mana? Ini, yang ini menjadikan harusnya menciptakan ya. Oke. Ya. Terus kemudian yang 40 atasnya berarti, bawahnya lagi. Bawahnya. Nah ini. Terus, nah itu kan kepotong ke depannya nih. Ini ayat berapa ya? Itu apa ini? Bukan. Terus lagi. Nah ini kan 40 ya. Nah, ini kan depannya nih enggak gini. Salah lagi depan. 40 itu harusnya mulai dengan fakulan. 40. Oh, harusnya fakulan ya, Mas. Fakulan tambihi. Oh, kepotongnya banyak ini. Kan? Iya, banyak ya. Kan mulai dari fakulan, bilambi. Saya ambil dari website dan memang sama yang bawahnya tuh kepotong sampai bawah lagi sedikit. Nah, ini kan 2-3-nya itu kan ujungnya itu kan walakod, itu baru mulai itu. Oh, oke. Ya, itu aja. Saya ingatkan aja sebelum bisa lagi. Walakod fatan ladina min qablihim dan seterusnya. Iya. Nah, gitu aja, komen aja. Ya, nanti saya cek. Koreksi aja, nanti dikoreksi aja. Ya, matur nuwun, Mas. Iya. Koreksinya ya. Ya wis, sudah kan nggak ada lagi? Kembali ke Mas Ijaz. Yang ngasih tambahan boleh nggak? Boleh. Mas Mono. Mas Mono tadi yang ada ayat yang lupa tadi mengenai membuka aib boleh di depan majelis hakim kan? Iya. Itu bukan di ayat Al-Quran tapi di hadis itu. Di Al-Quran nggak ada itu. Nanti saya cari Atau ya saya juga akan carikan yang hadisnya nanti. Iya. Ya, oke gitu saja. Terima kasih. Matur nuwun, Mas. Makasih. Oke, sudah nggak ada lagi. Saya tadi coba menghubungi teman kita Rudi Rubiandini, tapi belum ada jawaban. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan tausiah untuk kita semua dari ITB 80 ke ITB 80. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dengan pembacaan doa penutup majelis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih Tiara. Makasih Mas ITB 80 hebat. Mudah-mudahan minggu depan Rubiandini bisa ya. Dan semuanya. Tiara, Mono, teman-teman semua.